Jakarta. Jakarta merupakan kota dengan kualitas udara berkategori tidak sehat yang diakibatkan dari tingginya polusi udara. Padahal, kualitas kesehatan ditentukan dengan kualitas udara yang ada. Dikutip dari Kompas, sejak 2017 Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara. Buruknya kualitas udara Jakarta salah satunya disebabkan karena peningkatan jumlah kendaraan. Kualitas udara tidak sehat ini disumbang dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Di Jakarta sendiri, berdasarkan detik.com, kendaraan bermotor menyumbang 75% pencemaran udara. Pemerintah Indonesia menerapkan standar kualitas udara yang lebih rendah dari negara lain, sehingga menyebabkan pengendalian polusi menjadi longgar. Indonesia menggunakan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang ditetapkan sendiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Sementara, banyak negara lainnya menggunakan United States Air Quality Index atau USAQ. Di sini terdapat perbedaan standar terhadap analisis pencemaran udara polutan. Kadar indeks pencemaran udara Jakarta berdasarkan ISPU berada pada tingkat tidak sehat. Sedangkan berdasarkan USAQ, indeks pencemaran udara Jakarta berada pada tingkat berbahaya. Dengan kadar polusi Jakarta yang mengkhawatirkan ini, tidak heran banyak pasien rawat jalan terkena infeksi saluran pernapasan atas atau biasa disebut dengan ISPA. ISPA merupakan penyakit yang salah satunya disebabkan oleh polusi udara. ISPA dapat disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri, meskipun pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus yang seperti kita ketahui kalau infeksi virus itu bersifat self-limiting disease atau dapat sembuh dengan sendirinya. Virus-virus yang dapat menyebabkan ISPA seperti rhinovirus, RSV, adenovirus, influenza virus, bahkan coronavirus yang menyebabkan infeksi COVID-19. Bisa juga disebabkan oleh infeksi bakteri seperti golongan Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus, dan lain sebagainya. Namun, kualitas udara yang buruk juga dapat menyebabkan seseorang rentan terkena ISPA. Lalu faktor-faktor resiko apa aja sih yang dapat menyebabkan seseorang rentan atau menyebabkan seseorang terkena ISPA ini? Jadi faktor risikonya itu terutama pada anak-anak maupun pada lansia. Seperti yang kita ketahui kalau anak-anak yaitu sistem kekebalan tubuhnya belum sebaik dibandingkan dengan orang dewasa, maupun pada lansia di mana kalau udah lansia itu terjadi penurunan fungsi-fungsi organ pada tubuhnya sehingga sistem kekebalan tubuhnya dapat menurun dibandingkan dengan orang dewasa yang sehat. Lalu dapat juga terjadi pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi pada mereka-mereka yang memiliki penyakit seperti penyakit AIDS, kanker itu lebih mudah terserang infeksi. Lalu pada individu juga yang terpapar terus-menerus dengan polutan. Jadi orang-orang yang
kesehariannya ini bekerja atau kesehariannya ini hidup di lingkungan dengan kualitas udara yang buruk, ini sangat rentan juga terkena ISPA ini. Lalu juga salah satunya pada individu dengan perokok aktif. Jadi mereka juga lebih rentan terkena ISPA. Dengan ini adanya perbedaan kadar indeks yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu ISPU dengan kadar indeks US AKI, hingga membuat situasi di mana orang menganggap bahwa kadar udara Jakarta masih tidak berbahaya, yang pada akhirnya masyarakat menjadi bersikap bodoh amat. Saya juga akan diskusi perihal gejala saya dalam penyakit ISPA ini. Mungkin gejala awalnya cuma flu biasa, tapi nggak berhenti nih karena saya udah coba minum obat, tapi nggak sembuh juga. Dari sekian lama, akhirnya lumayan ngerasa sesak nafas juga dan akhirnya sulit tidur. Udah coba beberapa pengobatan seperti misalnya betadine hidung ataupun obat-obat luar lainnya, tapi nggak kunjung baik juga. Akhirnya saya cek ke dokter, lalu saya didiagnosa penyakit kena ISPA. Penyebabnya itu sih sebenarnya lebih dari terpapar polusi ya. Dengan keseharian saya yang bekerja menggunakan transportasi umum, itu mengakibatkan saya terpapar polusi dari kendaraan bermotor dan juga di lingkungan kerja saya yang asapnya itu lumayan ada di sekitar saya gitu. Kenapa saya terkena juga, mungkin salah satunya alasannya seringnya tidak menggunakan masker, juga karena sering terpapar asap kendaraan bermotor dan juga lingkungan kerja yang aktif dalam merokok, kayak gitu. Kadar kualitas udara Jakarta yang tidak sehat dan dapat dikatakan mengkhawatirkan bagi masyarakat Jakarta ini perlu adanya perhatian bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Peran pemerintah seperti membangun alat transportasi massal yang terintegrasi. Dengan ini, kendaraan pribadi seperti mobil dan motor tidak lagi memenuhi setiap ruas jalan ibu kota. Tidak terlepas pada ekonomi politik dan kebijakan yang lemah menjadi alasan bagi kondisi udara Jakarta yang tidak sehat. Berbicara polusi udara, polisi merupakan pekerja yang paling rentan terpapar seperti yang kita tahu mereka bekerja di sekitar lalu lintas. Yang saya rasakan ketika bertugas, apalagi saya juga tugas di lapangan, ya sangat kerasa lah debu-debu di jalan dan sangat terlihat dengan jelas, apalagi di pemukiman pabrik atau pusat macet di jalan. Ya tapi selama pandemi ini kendaraan berkurang, udara Jakarta juga terasa lebih nyaman, sejuk, dan bedalah sama kegiatan normal pada umumnya sebelum pandemi ini. Menurut saya keadaan udara Jakarta itu kurang enak sih sejujurnya. Kadang rasa itu terlalu banyak debu. Kalau siang hari itu panas banget, di jalan kerasa banget udara kayak kurang bersih, ya kurang nyaman lah. Cuma selama pandemi dan rata-rata orang juga banyak di rumah, udara makin terasa sejuk karena mungkin berkurangnya kendaraan di jalan ya, dan juga polusi udara jadi berkurang. Jadi apakah Jakarta masih layak untuk dihuni ke depannya?